Wibi, Ya, kalian udah pasti tahu kan kalau Kepulauan Seribu itu bagian dari Jakarta. ya. Apa yang lo bayangin pas pertama kali denger nama Kepulauan Seribu? Kalau buat gue udah pasti top of mind Ya, tentang Kepulauan Seribu ya tentang pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau kecil yang sering jadi tempat tujuan orang-orang liburan. Nah, kita coba gerak ke cerita dari wilayah terluar Jakarta dulu. Nah, cerita kali ini tuh datang dari salah satu pendengar kita yang namanya Dika. Jadi kejadian ini tuh terjadi di beberapa tahun ke belakang. Pas banget Kepulauan Seribu tuh beneran lagi naik-naiknya lah di sosmed. Mungkin bisa dibilang FOMO. Si Dika sama teman-teman kuliahnya ini tuh akhirnya kepengen juga tuh buat kesana. Tapi mereka nggak mau ngikutin rekomendasi dari sosial media. Karena ya udah pasti karena viral, jadi rame banget kan. Sampai pada akhirnya mereka nemulah salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang bisa dibilang beneran belum ramai orang, entah itu pengunjung atau bahkan penduduknya. Udah tuh, intinya mereka dapat penginapan villa murah di sana. Dan sesampainya mereka di sana, Dika sama teman-temannya ini nggak langsung ke villa, Bi. Mereka tuh milih buat keliling sekaligus main di pesisir pantai dulu. Nah, pas lagi main, tiba-tiba Dika sama teman-temannya nih ngeh kalau ternyata salah satu temen ceweknya, sebut aja namanya Aya, hilang nggak tahu kemana. Dicari-cari, ternyata si Aya ini tuh udah diem, bengong, ngelihat ke arah pepohonan gitu. Pepohonan yang rantingnya tuh pada jatuh berserakan gitu. Di sini pertama kalinya si Dika tuh ngelihat ada kejadian aneh, Bi. Katanya di bawah ranting-ranting pohon yang berserakan itu kelihatan ada banyak jejak kaki gitu. Bukan jejak sepatu, tapi ya beneran jejak kaki. Dan ukurannya tuh beda-beda. Terus bentuk telapak kakinya tuh juga beda-beda. Ada yang jarinya 5, ada yang telapaknya cuma setengah. Pokoknya banyak banget deh. Wah anjing. Sebenarnya di situ Dika kepo tuh buat cari tahu sampai masuk-masuk ke area pepohonan. Tapi si Aya ini tuh kelihatan kayak tegang gitu. Aya kayak nyuruh Dika sama teman-teman yang lain buat buru-buru balik ke penginapan aja buat istirahat tanpa ngasih tahu alasannya. Udah tuh, karena Aya beneran kelihatan takut, akhirnya Dika sama teman-temannya setuju lah buat OTW ke penginapan. Untungnya di hari pertama mereka nginep di villa ini gak ada kejadian apa-apa. Mereka beneran bisa full istirahat di situ. Ya paling Dika yang kebetulan dapat kamar di lantai 2 ujung tuh sesekali komplain lah kalau kamarnya tuh bau amis katanya. Besokannya sebenarnya perjalanan juga bisa dibilang lancar. Dari perjalanan hari itu ada satu hal yang diingat sama Dika. Katanya sesekali dia masih sering ngeliat jejak-jejak kaki random kemarin gitu di setiap tempat yang mereka datengin. Tapi anehnya jejak-jejak itu tuh makin lama makin ngedeket letaknya sama villa mereka nginep. Nah, di malam kedua mereka nginep, di sini nih, Dika ini tuh nyoba ceritain apa yang dia rasa aneh ke teman-temannya. Dari obrolan ini, akhirnya si Aya nih nyambungin cerita Dika karena kebetulan dia ini bisa dibilang indigo lah. Dan ternyata kata si Aya, dari mulai pertama kali mereka datang ke Kepulauan Seribu, katanya mereka udah langsung disambut sama beberapa penghuni setan yang ada di sini. Tapi pas ditanya wujud sosoknya kayak gimana sama temen-temennya, si Aya nih nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa. Nah gara-gara itu temen-temennya sempet nggak percaya sama si Aya, dibercandain lah di situ, kayak ditantangin buat ngebuktiin lah kalau si Aya nih bener-bener indigo. Tapi Aya di situ beneran diem aja sebenarnya. Dia tuh udah nggak mau banyak jawab. Dia tuh cuma bilang, bisa jadi setan-setan itu tuh udah ngikutin mereka, apalagi pulaunya emang sepi dan nggak begitu berpenghuni. Jadi nggak susah lah buat nyari keberadaan manusia di sekitarnya. Dan tiba-tiba banget tuh ada yang nyeletuk di situ. Terus ngomong, ya udah, apa kita buktiin aja pakai spirit of the coin. Ini tuh game buat interaksi sama setan pakai mediumnya tuh koin. Akhirnya di situ mereka mau nyobain tuh. Dan pas dicoba, ternyata nggak ada respon apa-apa, sepi aja gitu. Tapi di tengah-tengah mereka main itu, Dika tuh ngeh banget. Kan mereka pada ngerokok tuh di situ. Kebetulan ada puntung rokok yang lagi ditaruh di atas asbak. Di situ Dika yakin banget tuh
katanya beberapa rokok di atas asbak itu tuh kayak ada yang nyedot cepet gitu, jadi lebih cepet habisnya. Dika di situ langsung ngasih tahu teman-temannya tuh buat ikut ngelihat puntung rokok itu. Dan ternyata bener Muy, Bi, yang ngelihat nggak cuma Dika. Terus pas mereka lagi fokus-fokusnya merhatiin asbak, tiba-tiba lampu ruangan tuh mati. Terus beberapa detik berikutnya nyala. Terus mati nyala buat beberapa saat itu. Jujur di momen ini Dika sama teman-temannya tuh yang awalnya nggak begitu percaya sama Aya, malah jadi merinding gitu perasaannya. Sekarang anak-anak malah ada yang minta tolong si Aya ini buat sekalian ngecek keliling di penginapannya itu, buat nyari tahu lah beneran ada yang ngikutin atau enggak. Di situ Aya mau-mau aja ngelakuinnya. Udah tuh, Aya keliling sendirian ke ruangan sama ke kamar-kamar di lantai 1. Bahkan sampai halaman belakang yang ada sumurnya juga katanya si Aya nih aman, gak ada apa-apa. Nah pas banget si Aya nih lagi naik ke lantai 2, gak lama tiba-tiba Aya nih langsung lari kenceng turun tangga. Di situ Aya cuma bilang, itu kamar yang di ujung ke arah balkon kamarnya siapa? Nah pas banget itu kan kamarnya Dika kan tadi. Kata si Aya, katanya sosok yang dia lihat pas pertama kali datang ke Kepulauan Seribu itu udah duduk anteng sambil ngayunin kakinya di atas lemari kamar Dika. Aduh. Sosoknya tuh perempuan, rambutnya tuh kaku, panjang banget selantai, kulitnya tuh keriput, hitam legam gitu. Terus kuku-kukunya panjang, sama dia tuh pakai gaun merah. Dan itu tuh kuntilanak merah, Muy. Wah anjir. Jadi sosok inilah yang bikin Aya nih gak berani ngejelasin wujudnya ke teman-temannya itu. Karena ya si Ayanya juga takut. Takutnya pas diceritain malah justru ngeganggu liburan mereka di sana kan. Ya. Dan katanya kuntilanak merah tuh dipercaya jadi perwujudan orang meninggal dalam keadaan masih punya dendam yang belum kebales gitu. Jadi emang bisa dibilang sosok ini tuh lebih agresif dari kuntilanak biasanya. Gak lama lagi ngomongin itu, tiba-tiba bener aja Muy, Bi, dari arah kamar Dika kedengeran keras banget. Ada suara pintu kamar kebanting berkali-kali. Terus dilanjut ada suara ketawa kenceng dan nyaring banget, kayak ketawa khas kuntilanak gitu. Wah anjing. Makin percaya dong mereka kalau udah kayak gini ceritanya. Akhirnya karena mereka sama-sama takut, mereka sepakat lah buat tidur rame-rame di ruang tengah. Gak boleh ada yang sendirian di kamar. Nah tapi di tengah-tengah tidurnya itu Dika tuh kebangun karena dia tuh ngedenger kayak ada suara ketokan dari pintu depan. Dan pas disamperin terus dibuka pintunya, Dika nih inget banget ada sosok ibu-ibu ngetok pintunya minta tolong. Tapi udah sekitar jam 12 sampai 1 dini hari lah. Katanya si ibu ini tuh minta tolong buat bantuin rumahnya kejatuhan pohon. Di situ karena kasihan ya Dika langsung buru-buru lah tuh jalan ngikutin si ibu-ibu ini. Jalan, ternyata Dika nih gak sadar dia tuh dibawa buat balik ke tempat pertama yang mereka samperin di sana. Tempat dimana Aya ini tuh sempet hilang, Muy. Aduh. Dia masuk ke area pepohonan pelan-pelan tengah malam sambil nyingkirin ranting-ranting pohon yang pada jatuh. Sampai akhirnya Dika nih bener-bener deg-degan. Dia cuma bisa diem, bengong dan kaku karena dia tuh nyampe ke rumah si ibu itu yang ternyata cuma berwujud gundukan tanah sama tumpukan batu gitu. Ya itu tuh makam, Muy, Bi. Makam yang kebetulan emang gak kelihatan karena ketutupan sama ranting-ranting pohon yang jatuh gitu. Tapi pas Dika coba ngeliat sekeliling, si ibu-ibu tadi tuh udah gak ada. Terus kalian tahu gak di mana sosok ibu-ibu tadi? Dia ada persis di atas dahan pohon. Dan pas banget di atas Dika berdiri detik itu. Aduh anjing. Jadi secara sosok dan postur mirip banget sama ibu-ibu tadi. Tapi bedanya kali ini dia tuh pakai gaun merah panjang banget, nutup sampai kaki. Terus rambut kaku, lurusnya tuh gak kalah panjang, bahkan hampir kena muka si Dika saking panjang rambutnya ini. Anjir. Di situ Dika nggak mikir panjang, dia langsung nyadarin diri, terus lari kenceng banget ke arah penginapannya dia. Dan epicnya, katanya pas Dika ngebuka pintu penginapannya, ternyata teman-temannya semua udah kebangun, duduk rapet mepet di tembok, sambil mukanya tuh pada kelihatan ketakutan gitu. Dan pas Dika jalan masuk ke penginapannya ini, Dika baru tahu dia ngelihat sendiri kalau di depan teman-temannya di tengah ruangan si Aya ini udah joget aja gitu kayak penari Jawa.
Aduh anjing, serem banget lagi. merah, terus tiba-tiba dia juga udah pakai kain merah aja di lehernya, nggak tahu dapat dari mana. Di malam itu anak-anak akhirnya keliling buat nyari semacam orang pinter gitulah buat ngebantuin Aya. Jauh setelah kejadian ini, Dika sempat beberapa kali ketemu Aya buat ngobrol-ngobrol sekaligus kayak ngomongin perihal kejadian kemarin lah di Kepulauan Seribu itu. Dan teori yang mereka berdua yakinin sih mungkin sosok kuntilanak itu tuh dulu warga sekitar penginapan mereka yang kebetulan punya dendam sama si pemilik penginapan. Makanya dia datang buat ngasih teror ke setiap pengunjungnya yang datang, terus diarahin ke makamnya dia buat tukeran tempat tinggal kali ya. Wah gila sih.